Rabu 21 Mei 2025, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Kota Madiun tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Dengan dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Armaya, pemandangan umum tersebut disampaikan oleh 8 fraksi yang ada. Di antaranya fraksi Perindo, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, PKS, Gerindra, Nasdem, PSI, dan Golkar. Dalam Raperda LPJ pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, 8 fraksi memberikan catatan yang cukup kritis, yakni terkait piutang retribusi pajak, besaran silpa, dan lain-lain. Berikut cuplikan penyampaian pemandangan umum dari fraksi Perindo, PDIP, dan Demokrat. Fraksi Perindo memandang perlu menyampaikan beberapa hal kepada Saudara Wali Kota Madiun terhadap laporan keuangan yang telah disampaikan sebagai berikut. 1. Terdapat perbedaan nominal silva sebesar Rp51.710.587 antara laporan dalam dokumen LRA Wali Kota dengan LRA LPP APBD Audit BPK, di mana LKPJ Wali Kota melaporkan bahwa silpa tahun 2024 sebesar Rp113.867.360, sedangkan LPP APBD Audit BPK silpa sebesar Rp113.260.729,79. Berikut perbedaan antara ringkasan realisasi anggaran daerah tahun 2020 dalam dokumen LKPJ Wali Kota tahun 2024 dan LPP APBD 2024 Audit BPK. Setelah menyimak dokumen LPP APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 secara lengkap, pada kesempatan ini fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun memandang perlu untuk mendapatkan jawaban serta penjelasan Saudara Wali Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Terkait pendapatan daerah tahun 2024, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi pendapatan daerah Kota Madiun tahun 2024 yang melampaui target. Namun pada pos belanja daerah tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada pos realisasi belanja daerah sebesar Rp1.102.206.504.141,49 atau terrealisasi 94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.786.286.210.085. Apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, mohon penjelasannya. 2. Terkait dengan silpa tahun 2024, audit BTK dalam dokumen LPP APBD Kota Madiun tahun anggaran 2024 dilaporkan sebesar Rp113.256.729,57 yang masih tergolong cukup besar karena proporsinya senilai 8,8% dari dana tersedia yang belum masuk dalam batas wajar, kurang lebih 5% dari dana tersedia. Mengapa bisa demikian dan bagaimana kebijakan penggunaan silpa tahun 2024 untuk belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2025 nanti? Mohon penjelasannya. 3. Terkait dana bagi hasil pajak pada LRA APBD Kota Madiun tahun 2024 hanya terrealisasi sebesar Rp24.939.741 atau 56,2% dari alokasi anggaran sebesar Rp42.910.277.000
apa yang menyebabkan selisih anggaran dan realisasi pada dana bagi hasil pajak ini mencapai 18.397.259 rupiah. Mohon penjelasannya secara rinci. 1. Terhadap pendapatan daerah. Secara umum, fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja sumber-sumber pendapatan daerah yang telah tercapai, bahkan bisa melampaui target. Namun demikian, jika dihadapkan dengan ketentuan pembangunan dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap anggaran dari pusat, maka dipandang perlu pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD melalui objek-objek retribusi. Sejalan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, kami mohon penjelasan Saudara Wali Kota, mengapa sumber-sumber PAD dari retribusi daerah di tahun 2024 banyak yang belum mencapai target, dan upaya apa yang dilakukan agar pengelolaan BU Blut RSUD, retribusi parkir, tepi jalan umum, retribusi tempat khusus parkir, retribusi perizinan tertentu, dan dividen BUMD bisa memberikan hasil yang maksimal atas PAD Kota Madiun. Mohon penjelasannya. Yang kedua, terhadap investasi non-permanen. Investasi dana bergulir pada LKK didapatkan dana kenaikan dana macet pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan dana LKK tahun 2023. Persoalan seperti ini hampir setiap tahun muncul dan menjadi atensi BPK. Mengapa hal tersebut sampai sekarang belum ada progres yang menggembirakan, dan upaya apa ke depan agar persoalan LKK ini clear dan bermanfaat bagi masyarakat? Mohon penjelasannya. Saat ditemui usai rapat paripurna, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menuturkan bahwa pemandangan umum fraksi tersebut akan segera ditindaklanjuti. Salah satunya melalui rapat dengar pendapat atau RDP bersama tim Banggar. Sementara untuk catatan yang diberikan bukanlah karena kesalahan, melainkan karena audit yang lebih awal daripada penyusunan LPJ tersebut. Yang pertama masih dibahas, yang kedua pasti nanti akan ada jawaban dari catatan-catatan yang diberikan oleh teman-teman. Jadi nanti akan dijawab pada saat jawaban wali kota ya. Kalau sejauh untuk pandangan umum dari para dewan tadi? Teman-teman pandangan umumnya bagus-bagus. Ini merupakan bentuk keseimbangan. Jadi menyeimbangkan antara apa yang sudah dilakukan 2024 kemarin. Teman-teman juga diberikan kesempatan untuk bisa memberikan catatan penilaian gitu, dan nanti akan di akhir pendapat akhir kan juga akan disampaikan apa yang jadi titipan dari teman-teman fraksi. Mas, tadi juga disinggung terkait piutang yang cukup besar ya. Iya. Belum tersapi, tanggapannya dari Piutang yang cukup besar dari PAD dan retribusi pajak. Oh, retribusi pajak. Jadi piutang pajak itu kan piutang dari kumpulan yang kemarin gitu, yang nanti akan direview juga oleh dari eksekutif, nanti akan dipisahkan. Dan piutang ini besok juga teman-teman kan sudah memberikan beberapa pertanyaan. Oleh karena itu besok masih ada RDP, teman-teman juga akan memberikan jawaban secara lisan dan jawaban secara resmi. Besok di paripurna juga akan disampaikan oleh Pak Wali. Perbedaan nominal silpa itu lebih pada ketidakcermatan atau memang dikarenakan auditnya itu mendahului setelah LKPJ. Jadi begitu. Jadi pada saat sudah diumumkan audited kan LKPJ-nya itu kan belum dibahas begitu. Jadi bukan karena ketidakcermatan, pada saat LKPJ itu auditednya itu sudah jadi, LKPJ-nya itu belum dibahas. Kemudian yang nanti dijadikan patokan tetap di LHP atau di LKPJ-nya? Ya tentunya nanti akan kita jawab di terakhir ya, nanti kita cek lagi. Istora Wakil Ketua DPRD Kota Madiun menjelaskan bahwa pencapaian yang belum maksimal dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 masih dalam batas wajar. Meski begitu, tentu memberikan dampak pada kinerja, baik itu kinerja pendapatan maupun kinerja belanja. Jadi begini, kalau saya boleh untuk menyampaikan, sebenarnya memang ada beberapa case yang
mengalami sedikit pencapaiannya kurang maksimal. Kita menyadari bahwa tahun 2024 ini kan masa transisi. Paham ya? Masa transisi artinya pada saat itu kan kepala daerah dijabat oleh seorang PJ. Sehingga menurut hemat kami juga bagaimanapun juga berdampak terhadap sedikit kinerjanya. Baik itu kinerja pendapatan maupun kinerja belanjanya. Namun demikian semua itu masih dalam taraf wajar. Masih dalam taraf wajar. Nah, oleh karena itu ya bersamai dengan kegiatan hari ini kan masih baru tahap pertama. Besok akan dilanjutkan dengan RDP dengan OPD. Jadi kalau misalnya saja persoalan A ini ada seperti ini, bagaimana nanti penyelesaian ke depannya. Sehingga harapan kami memang ya harus tancap gas. Mulai periode yang baru ini juga mulai tahun pertama harus terus tancap gas. Pak Maidi, Mas Bagus Panuntun, kita backup semua, intinya untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir masih dalam taraf baik semua. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.